warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang jawab salam sepi banget? Yang jawab salam didoain, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan istrinya. Ya semua. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa tariqu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para jengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan guru-guru kita, para habaib kita, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Ibn Sayyid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segar. Begitu yang kami muliakan Al-Habib Abdullah bin Idris Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Kaf, orang tua kita, guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Tas, guru-guru kita Al-Ustaz Muhammad Dani, Kiai Haji Herman. Begitu juga Muhib, ya kita katakan Muhib bukan Habib. Takutnya kalau kita katakan Habib Haji Ahmad, nanti takutnya orang-orang nyangka beliau Haji Habib bahaya. Ya, karena apalagi zaman sekarang kadang-kadang ada orang disangka dekat sama habaib, dipanggil, kadang-kadang ada orang juga punya wajah persis dengan habaib. Ya dia melihat Masya Allah habaib ini enak hidupnya kayaknya, datang kemana-mana enak, dicium tangannya, datang ke kampung mana ditawarin kawin, betul nggak? Ya kita katakan muhib, insya Allah Haji Ahmad menjadi muhib bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta Nabi Muhammad dan pecinta zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mu'awadah, mudah-mudahan tidak ada kita pulang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah permudah segala usaha kita, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillah, rahimakumullah. Biasanya kalau hadir acara MR dimanapun tempat, apalagi yang keliling, itu biasanya banyak, masya Allah, yang cantik-cantik, masya Allah. Tapi malam ini masya Allah di atas juga nggak kalah cantiknya, masya Allah. Tapi ibu tahu nggak bu? Kata Rasulullah, penduduk surga itu nggak ada yang tua. Aduh, hati-hati berarti. Penduduk surga nggak ada yang tua. Suatu saat Nabi Muhammad mendatangi seorang nenek tua. Kata Rasulullah, tahu nggak bahwasanya di surga itu nggak ada orang tua. Ya Allah, takut dia nangis bukan main. Wahai Rasulullah, kok bisa Rasulullah? Saya udah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah. Tapi kenapa di surga nggak ada orang tua? Kata Nabi Muhammad, di surga semua akan kembali muda lagi. Masya Allah. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kita di malam hari ini menjambut malam-malam yang mulia, hari-hari yang mulia, bulan yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari yang terhormat, yaitu adalah bulan dan hari-hari pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sangat-sangat orang-orang muslimin menambah-nambahkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan hari-hari yang telah kami lewati pada Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Menunjukkan Ramadan sangat besar fadilahnya, sangat besar keutamaannya. Adalah bulan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, imanan wa ihtisaban, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
hanya niatnya memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Tetapi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bukan hanya dalam ucapannya. Nabi Muhammad betul-betul menjaga amalannya dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, sampai dikatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam lil Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Barang siapa yang menjaga bulan Rajab dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah beramal soleh pada bulan Sya'ban. Dan juga orang yang menjaga kemuliaan bulan Sya'ban dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah beramal soleh pada bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menjaga kemuliaan bulan Ramadan dengan dia beramal soleh kepada Allah, maka akan dijaga dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain. Kata Rasulullah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat lima bainahuma idza ijtanibatil kabair. Antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain, kalau seandainya dia melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukaffaratun, maka akan menjadikan pelebur dosa-dosanya kita semua, menghilangkan, menghapuskan semua dosa-dosa kecil kita. Idza ijtanibatil kabair, kalau seandainya meninggalkan dosa-dosa yang besar. Itu Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang dijanjikan, yang dipastikan bahkan akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak pernah menyia-nyiakan hari-hari pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan Nabi Muhammad sama-sama semangat beramal ibadah pada bulan Ramadan. Beda sama kita. Kalau kita biasanya Rajab malas-malasan, begitu juga Sya'ban malas-malasan. Kebanyakan dari kita, wah apa-apa ya, selagi belum datang Ramadan, ini waktu kita untuk puas-puasin jalan-jalan, maksiat kepada Allah dan lain-lainnya. Padahal seseorang tidak akan bisa beramal soleh dengan maksimal kepada Allah pada bulan Ramadan kecuali dia sudah semangat beramal ibadah pada bulan Rajab dan Sya'ban. Gampangnya begini, seandainya misalkan kita kebanyakan di awal Ramadan semangat semua, insya Allah saya niat menghantarkan Al-Quran. Ya Allah, saya niat setiap malamnya salat tarawih, tapi boro-boro. Udah 3 hari nggak dibaca Al-Qurannya. Udah 3 hari yang tadi masjid ini penuh, hari kedua berkurang 1 salat, hari ketiga kurang satu salat, sampai 1 minggu tinggal imam sama makmum di belakang 1 orang. Alhamdulillah. Jadi kenapa hal itu? Karena tadi dia memaksimalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ada seorang Majusi seorang penyembah api. Ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada anaknya. Ini anak pada tengah Ramadan makan di hadapan orang-orang muslim. Ya, karena dia mengira dia nggak wajib puasa, tapi ayahnya tahu harus menghormati orang-orang yang lagi puasa, sampai dipukul anaknya. Karena melihat anaknya tidak menghormati orang-orang muslim, anaknya dipukul sampai dia meninggal dunia orang tua tersebut. Gak lama ada orang soleh melihat dia di mimpi. Ketika di mimpi melihat bagaimana dia lagi enak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan, kok bisa seorang Majusi tiba-tiba masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kok bisa? Kata seorang Majusi tersebut, kenapa? Ya, karena saya pernah memukul anak saya untuk menghormati bulan Ramadan. Maka sebelum meninggalnya saya, akramani Allah bil Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memulihkan diri saya, Allah memuliakan diri saya dengan saya bisa masuk agama Islam. Maka saya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Orang Majusi aja, seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghormati bulan Ramadan. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa betul-betul menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Sampai suatu saat Nabi Muhammad lagi berkhutbah, tiba-tiba mengatakan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Rasulullah, kenapa? Tadi datang malaikat Jibril kepadaku mengatakan apa? Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi gak diampuni semua dosa-dosanya, kata malaikat Jibril apa? Ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhi orang tersebut. Qul amin, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad katakan amin. Maka kata Rasulullah apa? Amin, ya Allah. Ini orang yang sial. Datang bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyia-nyiakan kemuliaan tersebut. Dia menyia-nyiakan kehormatan tersebut sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak contohnya orang sial gimana di bulan Ramadan? Contohnya orang sial, dia kepengen cepat datangnya lebaran. Wah, kalau datang puasa, dia merasa paling rugi. Ya Allah, puasa lagi. Ini kalau udah puasa, saya dagangan nggak laris, ya Allah. Ya Allah, kapan sih datang lebaran? Saya pengen cepat-cepat, udah selesai Ramadan ini. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin sejati, dia mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Saking besarnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu orang diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtar namanya Muhammad. Ya, ada satu orang Muhammad diceritakan la yusalli illa nadiran. Orang ini enggak salat kecuali jarang-jarang. Tapi kalau udah datang bulan Ramadan, dia orang yang paling sigap menyambut bulan suci Ramadan. Dia pakai minyak wangi, mandi, pakai baju yang paling bagus. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan dia qadha semua sholat-sholat yang ditinggalkan pada bulan-bulan sebelumnya, dia qadha semua pada bulan Ramadan. Suatu saat ketika dia sudah meninggal dunia, ada orang saleh bermimpi dengan dirinya, melihat dirinya dalam mimpinya. Maka orang saleh tersebut bertanya, wahai fulan, gimana keadaanmu sekarang? Maka kata dia apa? Allah telah mengampuni semua dosa-dosa saya karena saya menghormati bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, yuk sama-sama kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, penuh amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan hanya tidur-tiduran aja, malas-malasan aja dan lain-lainnya. Bahkan jangan sampai kita hanya berpuasa, hanya menahan dahaga dan lapar aja. Dan jangan sampai kita udah berpuasa tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Dalam puasa ada yang membatalkan puasa, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Contohnya bagaimana? Yang membatalkan puasa seperti orang makan, minum dan lain-lainnya. Tapi juga ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Berdusta dalam ucapannya, ngomongin orang lain, ngegosip dan lain-lainnya, namimah, adu domba, provokasi. Itu juga termasuk apa? Yang menjadikan sebab kita punya pahala ketika puasa dihilangkan semuanya. Begitu juga ketika apa? An-nadhar bi syahwah, melihat sesuatu dengan syahwat. Makanya kalau udah bulan puasa di rumah aja. Ibu, siapa Bu di rumah Bu? Bu, siapa di rumah Bu? Kadang-kadang ibu-ibu masya Allah di rumah pagi-pagi udah masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau udah datang ke pasar atau ke tukang sayur, gak ada niat ngomongin orang lain. Tapi tiba-tiba ada satu orang buka omongan, tahu gak? Fulan baru begini. Akhirnya ngomongin juga orang lain. Jadi kita udah capek-capek puasa, tapi Allah tidak menerima amalan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan ketahuilah pada malam Ramadan, pada awal malam Ramadan, Allah akan melihat kepada para hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada semua hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang punya dendam kepada saudaranya, yang orang punya permusuhan kepada saudaranya, dan juga orang-orang yang durhaka sama orang tua. Sampai dikatakan, wa man nadhara rahman ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada malam awal Ramadan udah melihat kepada hamba dengan ainur rahmah, maka lam yu'adzibhu abada, maka sama sekali tidak akan menerimakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kalau di Jakarta, di Betawi, kita punya kebiasaan sebelum datang Ramadan yang masih punya orang tua, datangin orang tuanya, silaturahmi, minta maaf kepada orang tuanya, datang
seandainya jauh, telepon orang tuanya, minta maaf. Jangan sampai ketika maaf kadang-kadang seseorang yang udah nggak satu rumah lagi sama orang tua, apalagi gara-gara istrinya, gara-gara pasangannya, malah menjadikan orang tuanya nomor 10. Padahal bagi seorang laki-laki tetap ridhonya adalah ridho orang tua. Adapun istri adalah ridhonya suami. Jangan sampai kebalik. Kadang-kadang zaman sekarang kebanyakan laki-laki takut ada nggak di sini? Ada nggak? Zaman sekarang kebanyakan bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki soleha yang takut sama istri. Bu, ketahuilah, sebetulnya laki-laki itu nggak perlu izin sama istri kalau keluar, nggak perlu izin, karena nggak harus laki-laki keluar dari rumahnya, nggak harus diizin sama istri, nggak ada hukum kayak gitu. Tapi karena kesayangan, rasa sayang, rasa rahmat seorang suami kepada istri, dia ngabarin kalau keluar rumah. Maka jangan sampai ada kata-kata kok keluar gak izin. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah ada alarm ya, kalau kita Ustaz kembali udah berdiri, tandanya udah harus selesai. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.